Hadirin jamaah kaum muslimin, wabil khusus jamaah Masjid Jami' Al-Istiqomah yang saya muliakan wa insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala segala puji hanya milik Allah dan bersyukur atas segala nikmat limpahan karunia yang diberikan Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu termasuk daripada golongan orang-orang yang dapat mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menggunakannya sebagai sarana fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Sehatnya yang diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menggunakan sehat tersebut untuk ibadah. Amin. Akal, pikiran, ilmu, harta benda, jabatan, dan yang lain-lain, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala gerak-gerik yang kita dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Allah balik menuju kepada Allah. Teman, tolong di subscribe ya, ada tulisan merah, diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman bisa berlangganan dengan channel saya Imronse. Terima kasih. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas yaitu basmalah yang kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat sebuah riwayat bahwa seluruh kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabinya dan para rasul-rasulnya, baik yang berupa suhuf ataupun yang berupa kitab, yang jumlah keseluruhannya itu ada 100 berbentuk suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran kalam Allah yang di dalamnya memuat terhadap mau'izah, petutur yang baik, mau'izah hasanah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan yang apa itu berbentuk kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kitab suci, makna ataupun isi daripada kitab sucinya Allah, semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul. Seluruh isi Al-Qur'anul Karim yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan berjumlah 1.027.000 huruf. Itu semuanya dikumpulkan isinya oleh Allah di dalam Qalbul Quran, yaitu surat Yasin. Seluruh isi kandungan surat Yasin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di awal surat Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Seluruh isi kandungan yang berada di dalam surat Fatihah dikumpulkan oleh Allah, yaitu di ayat pertama suratul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh isi kandungan di dalam basmalah maka dikumpulkan oleh Allah di dalam satu huruf yang menjadi awal dari lafaz Bismillah, yaitu di huruf ba-nya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ternyata tidak main-main ini Bismillah. Seluruh kalam-kalam Allah, seluruh isi kandungan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, semuanya dikumpulkan di dalam bab-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan demikian menurut para ulama, jadi bab di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini sangatlah dahsyat. Bi kana wa bi ya yajibu mai. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak beberapa tafsiran di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Kifayatul Awam. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut terdiri daripada 5 kalimat. Yang pertama ba lafaz Bismillah, yang kedua lafaz Ismun, yang ketiga lafaz Allah, yang keempat lafaz Ar-Rahman, dan yang kelima lafaz Allah. Jadi 5 kalimat. Yang pertama kalimat huruf yaitu ba. Ba itu kalimat huruf. Ismun kalimat isim. Lafaz Allah kalimat isim. Ar-Rahman kalimat isim. Ar-Rahim kalimat isim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, bab-nya di sini menurut para ulama boleh dijadikan ba asliyah, boleh dijadikan ba zaidah. Ini sedikit menyinggung tentang ilmu nahwu, karena sekarang orang kadang-kadang malas belajar ilmu nahwu, ya, malas. Padahal belajar ilmu nahwu itu sangat luar biasa.
untuk memahami kitab suci Al-Quran, untuk memahami hadis Kanjeng Rasul, untuk memahami kitab-kitab karangan para alim ulama, itu jelas harus menguasai ilmu, harus menguasai ilmu sorof, harus menguasai ilmu lughat, harus menguasai ilmu fikih, harus menguasai ilmu, harus menguasai ilmu usul, harus mengetahui menguasai ilmu balaghah, wado, istiqoh, bayan, mantiq, riwayat, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan yang lain-lainnya. Ternyata tidak mudah untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasul. Jangankan memahami Al-Quran dan hadis Rasul, untuk memahami karangan kitab-kitab karangan para alim ulama pun kita harus menguasai itu. Ya. Jadi untuk menjaga kesalahan ketika membaca Al-Quran dan hadis, untuk bisa memahami makna Al-Quran dan hadis, sebagaimana di dalam kitab Al-Muriti dijelaskan, wa nahu aula awalan ayyum lama idil kalam dunamu layu. Nah, ba di dalam lafaz bismillah ini boleh dijadikan ba asliyah, boleh dijadikan ba zaidah. Kalau dijadikan ba zaidah, maka dia tidak perlu membutuhkan muta'alaq. Ya sudah, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, cara memaknainya langsung saja bismillahirrahmanirrahim, utawi aran dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ar-Rahmani kang maparinan nikmat agung, ar-Rahim tur kang maparinan nikmat cilik, iku kang berkawitan. Bisa seperti itu, atau bisa di dalam lafaz bismillah ini boleh dijadikan ba asliyah. Kalau dijadikan ba asliyah, dan ini menurut kaul yang unggul menurut para alim ulama, maka dia membutuhkan terhadap muta'alaq yang dia berta'alluq kepada muta'alaq tersebut. Pak, ilmu lama tadi seperti ini. Adapun yang tertaluki oleh lafaz ba tersebut boleh berbentuk kalimat isi, boleh berbentuk kalimat fi'il, boleh fi'il isimnya khas, boleh fi'il isimnya itu boleh isim panggil isim dan fi'ilnya tersebut mu'akhar, ataupun isim fi'ilnya tersebut boleh mubtada. Contoh, misalkan ketika ba dari lafaz bismillah tersebut dita'alluqkan kepada kalimat fi'il, kalimat fi'il yang bersifat umum. Contoh seperti lafaz abtadi. Abtadi itu kalimat fi'il mudhari yang artinya saya memulai. Ya, ini umum. Saya memulai karangan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha
saya memulai karangan ini dengan menyebut nama Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar dan juga yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Maka di dalam tafsirannya, lafaz Ar-Rahman adalah Al-Mun'im bi Jala'il Ni'am, yaitu yang memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahim Al-Mun'im bi Haqa'iqiha, yaitu yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Nikmat yang besar, nikmat yang kecil, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh seperti itu. Jadi memakai kalimat fi'il boleh kita alukan terhadap kalimat. Maka kalau di balai rombeng, ya itu biasa suka ditampil ba huruf jar ismi majrur, harus jar, alamat jarnya kasrah dhahir, sejumlah jar majrur ta'alluq kepada fi'il fa'il yang dibuang takdirnya yaitu abdani. Kalau bahasa Sunda biasa, kan kalau kita nanti itu pakai bahasa Sunda ataupun pakai bahasa Jawa, tapi sebaliknya baru jadi majrur jadi kalau ya saya belajar majrur kalau ada fil fa'il lalu dibuang dan kena ayat tadi bismillah dan sudah tadi bukan mau dari perintah berapa atau malain banyak dengan mustaqil wujuban dan baru jadi bismillah majrur jadi malain belajar majrur kalau kan tadi begitu terus kita angel nggak dikasih angel tujuannya lah angel nggak cukup 10 gatang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah menilai kemudian alamat jangan atau tidak jadi sifat awal tidak pada Allah. Ada sifat itu kurang dan masuk alaina sama-sama masuk alaina jadi sifat aku tidak jangan atau tidak. Arah ini jadi sifat saya tinggal pada Allah ada sifat itu kurang dan masuk alaina sama-sama masuk alaina jadi sifat lagi kemudian alamat jangan pas tauhid. Bahkan bukan itu saja, ditambah sifatnya sifat hakiki. Ada pelanggaran sifat hakiki ada beberapa karena ada firman dan lebih ke situ lebih beberapa dekat masuk alaina. Nu dibuat takdirna itu bahwa yang Allah yang dari sifat hakiki ada beberapa macam dia belum menang syarat obat ini sabulu. Ini menangnya Allah bersama rasa menang syarat ini kilo. Kedua menang ikrar kebuang tasnya syarat jama menang syarat dua kilo. Kilo menang takdir ngabuang tangis menang syarat kilo dalapan kaopat menang takdir ngabuang tangis menang syarat kaopat kilo 10 1 minggu itu belum apa-apa takdir bismillah belum apa-apa yang begini udah jarang bahkan disebut kuno kali ya. Padahal subhanallah untuk meneliti, memahami Al-Quran dan hadis itu awalnya harus seperti itu. Kenapa sifat hakiki dinamakan sifat hakiki? Karena ada sifat hakiki, ada sifat sababi. Ya, karena sifat hakiki itu jelas itu adalah sifat yang muayyan terhadap zat Allah. Seandainya tidak diberikan man tidak disambung dengan kata Ar-Rahim itu tetap Allah hakikatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Belum lagi nanti lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya ini boleh dibaca 9 baca. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
sifatnya ini adalah muayyan, maka boleh sifat tersebut dikoto ataupun diisbah. Dikoto boleh dirofakan dan boleh dinasabkan. Kalau dirofakan dia mentakdirkan mubtada ay huwa ar-Rahman. Kalau dia dibaca nasab berarti mentakdirkan fi'il dan fa'il ay anni ar-Rahmana ay anni ar-Rahima. Tetapi yang lebih bagusnya, yang lebih utama adalah itbah. Itbah itu diikutkan kepada mausuf alefnya. Kenapa lebih utama? Karena tidak membutuhkan takalluf, tidak membutuhkan sumpan simpen tidak. Langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Ya belum lagi boleh khos, boleh am, boleh juga yaitu ditakdim dan ditakhir, boleh saja. Boleh Bismillahirrahmanirrahim ayat abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditakhir Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Makanya kalau di dalam kitab Awamil, kitab yang paling tipis tingkatan pemula bagi santri untuk memahami ilmu nahwu, itu biasanya dia memakai kata abtadi'u. Memulai, saya memulai, dan itu adalah kata yang umum. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dihitung bagus oleh agama tidak diawali dengan basmalah, maka perkara tersebut ini akan kurang barokahnya. Ketika kita memulai sesuatu yang baik, mustahsanah inda syar'i, baik menurut agama, tidak diawali dengan basmalah, maka dia kurang barokah. Maka awali segala sesuatu tersebut dengan basmalah. Kemudian akhiri segala sesuatu yang baik menurut agama dengan hamdalah. Ya sudah, secara singkat saja. Kemudian lafaz ismun. Lafaz ismun ini bermakna tinggi menurut sebahagian ulama. Karena kata ismun ini diambil daripada kata sikun. Sikun itu adalah maknanya tinggi. Ya, ismun aslu sikun ala wadifin. Ismun aslu sikun aslu wasmun ala wadifin. Kalau wasmun ini bermakna alamat atau bermakna ciri. Wasmun itu tanda atau ciri. Kenapa ismun ini dimaknai dengan tanda ataupun ciri? Karena ismun ini adalah menunjukkan nama. Madismuka, siapa namamu? Ya. Madismu ada, apa nama ini? Nama. Ya. Nah, Ismullah, nama Allah. Dengan menyebut, kalau kita biasanya menerjemahkan basmalah itu dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kok di situ yang tadinya wasmun bisa jadi ismun, itu bagaimana? Kok ditulisnya itu? Ya, ditulisnya alif dari lafaz ismun tersebut ya dijadikan awal. Seharusnya kan begini, seharusnya ba ismun, harusnya ba itu atas ada alifnya baru ismi. Tapi kenapa ketika kita menuliskan basmalah itu alifnya dipikirkan? Ya, jadi dipanjangkan set baru ba. Seharusnya tidak boleh begitu. Seharusnya. Tapi kenapa ditulisnya seperti itu?
Maka di dalam kitab Awabil, kitab yang paling tipis diterangkan. Ya, asluhu bismin, asluhu bi ismin. Paulifatil hamzatu li kasratil istimali wa tuwilatil wawu iwadun anha fasara bismin. Asalnya lafaz bismin yaitu lafaz bi ismin. Harusnya bi ismin. Asalnya lafaz bismin dari bismillah, bismin itu asalnya adalah lafaz bi ismin. Ya. Kemudian dibuang hamzahnya. Hamzah yang pertama itu ismin dibuang. Ya. Kenapa dibuang? Karena elatnya adalah dikasratil istimal, artinya karena banyak terpakainya. Artinya sesuatu yang banyak manfaatnya, yang banyak terpakainya itu wayangnya harus dikeluarkan, ya, supaya menjadi manfaat. Maka ba'da di sini dibuang hamzahnya dibuang. Nah, setelah itu digantikan, dipanjangkan rumah sibah, ya, iwadon anha, karena itu menjadi ganti ataupun menjadi tukeran daripada hamzah yang dibuang. Ya, hamzah ataupun alif kan begini berdiri. Nah, sekarang ditukarkan menjadi rumah sibah, maka ditulisnya panjang, bismillah, bismillah, seperti itu. Ya, ini kadang-kadang sarjana pun ini susah ini untuk membongkar bismillah. Sampai begini, makanya kadang-kadang banyak yang nyalahin. Seharusnya bismillah itu jangan ditulis banyak panjang, jangan. Ya, itu kebalik katanya, bukan kebalik, artinya yang kurang ngerti. Maka jadi sekarang lafaz di ismin menjadi lafaz bismin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Lafaz Allah itu adalah ismul jalalah. Apa ismul jalalah? Adalah sebuah nama untuk sesuatu yang maha. Ismul jalalah. Dan lafaz Allah itu adalah sebuah nama untuk siapa? Ismun liwajibil wujud, untuk sesuatu yang wajib adanya. Sesuatu yang wajib adanya namanya Allah. Jadi Allah ini adalah sebuah nama untuk zat yang wajib adanya. Siapa yang wajib adanya? Ya Tuhan. Ya, nama Tuhannya siapa yang wajib adanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz Allah itu walaupun sebuah nama, tetapi namanya ini adalah terhadap zat yang wajib adanya. Dan siapa yang memberitahukan bahwa Tuhan kita, yaitu namanya Allah. Siapa yang memberitahukan Allah itu nama terhadap Tuhan kita adalah Allah sendiri. Karena seluruh nama-nama Allah dan seluruh nama-nama para nabi pun itu termasuk amrun tauqifiyun, yaitu perkara yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitahukannya. Makanya ketika kita menyembah kepada Tuhan, jangan sampai salah memberikan atau menyebut nama Tuhan. Jadi Tuhan mempunyai nama, agar jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai salah. Ketika menyebut
salah, maka otomatis bukan Tuhan yang disembah. Ini bahaya. Nama Allah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan, yang memberitahukan bahwa nama Tuhan itu Allah. Kan kiai nama-nama Tuhan itu banyak, betul. Nama-nama Tuhan itu banyak. Cuma dari sekian banyaknya nama-nama Tuhan, nama-nama Allah yang paling utama adalah lafaz Allah. Kenapa demikian? Karena lafaz Allah itu adalah isim ma'rifat yang paling ma'rifat. Karena lafaz Allah tersebut ini diambil daripada kata ilahun. Ilahun itu apa? Ilahun itu sesuatu yang disembah. Saya maaf mengatakan sesuatu karena memang saking susahnya untuk memilih bahasa atau memilih kata. Sebetulnya kepada Allah jangan dikatakan sesuatu, karena sesuatu itu menunjukkan isi ataupun benda. Tetapi karena saking susahnya ya dalam bahasa Indonesia itu maka dikatakan sesuatu. Nah, ilahun itu adalah sesuatu yang disembah. Maka kata ilahun ini mencakup kepada keseluruhan yang disembah. Orang-orang Jepang menyembah matahari, maka matahari termasuk ilahun menurut mereka. Orang-orang kaum Sohibun yang menyembah bulan dan bintang, maka bintang ilahun Tuhan. Orang-orang musyrikin menyembah patung, menyembah berhala, maka patung dan berhala itu ilahun yang disembah. Tetapi orang-orang Islam tidak menyembah itu semua. Kenapa? Karena yang mereka anggap Tuhan, yang mereka sembah-sembah, dan kemudian mereka memberikan nama semaunya saja. Ada Tuhan namanya Lata, ada Tuhan namanya Uba, ada Tuhan namanya Manas, ada Tuhan namanya Uzza, ada juga Tuhan namanya Anu. Ya, itu semua bukan nama Tuhan. Karena nama Tuhan hanya Tuhan saja yang memberitahukan kepada makhluknya. Nama Tuhan yang paling utama adalah Allah. Kenapa? Karena lafaz ilahun tadinya isim nakirah, kemudian sekarang dimakrifatkan dimasuki alif lam, maka jadinya allalahu. Sesudah allalahu, karena berkumpul dua huruf yang sejenis, yang satunya sukun, yang satunya berharokat, maka di dalam kaidah ilmu nahwu maka harus diidghamkan. Sesudah allahu jadinya Allahu. Maka itu pun diesal. Kalau anak-anak santri mah biasa mengesal itu, mengiklab itu apa namanya, menggali asal suku kata. Seperti lafaz Allah, ini asalnya dari mana? Oh, Allah ini asalnya dari al-ilahu. Ya, al-ilahu ini asalnya dari mana? Asal suku kata ilahun. Kalau ilahun itu isim nakirah, menunjukkan terhadap banyak. Kullu ismin sya'an nakiratu huwa kullu ismin syai'in fi jinsihi la yukhtassu bihi wahidun duna akhara. Di dalam kitab kitab dunia. Kalau ilahun itu banyak karena bentuknya
isim nakirah segera dimarifatkan khusus jadinya al-ilah. Maka di dalam ilmu tasrif dijelaskan Allahu atau Allahi aslu Allahi aslu al-ilahi aslu ilahin ala wazni fi'alin. Maka kalau sudah dimasuki alif lam di ta'rif, maka ini khusus menunjuknya terhadap satu Tuhan, khusus menunjuknya terhadap satu yang disembah. Maka matahari bukan Tuhan, maka patung arca bukan Tuhan. Lalu siapa Tuhan itu? Yang menciptakan itu semua. Siapa namanya? Allah. Ya, tuh. Jadinya Allah. Nah, maka Allah ini adalah ismun liwajibil wujud, nama terhadap zat yang wajib adanya. Kenapa? Karena zat Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ada. Walaupun seandainya Allah tidak menciptakan bumi, Allah tidak menciptakan langit, tidak menciptakan manusia, seandainya tidak menurunkan kitab-kitab sucinya, seandainya tidak menciptakan malaikat, tidak memutus para nabi dan rasul, tidak menciptakan pewaris-pewaris para nabi dan rasul yang menerangkan tentang zat yang wajib adanya, misalkan ini tidak ada semuanya, tetap Allah wajib ada. Allah itu wajib adanya. Seandainya orang sealam dunia ini kafir semua, tidak percaya kepada Allah, maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ada. Ada luar biasa. Ya. Maka tetap Allah Subhanahu wa ta'ala wajib ada. Diciptakan langit dan bumi oleh Allah supaya kita berpikir. Diciptakan alam atas, diciptakan alam bawah, diciptakan diri kita sendiri untuk memikirkan siapa kita. Bapak tadinya belum ada, saya tadinya belum ada, langit tadinya belum ada, bumi tadinya belum ada. Buktinya kita sendiri tahun 100-an belum ada, tahun 1900-an belum ada. Ya. Nah, sesudah tahun sekian 1900 sekian baru ada. Berarti awalnya tidak ada. Sekarang ada. Dari tidak ada kemudian menjadi ada. Perpindahan dari tiada menjadi ada. Nah, ini berarti menunjukkan adanya yang mengadakan. Berarti adanya yang menciptakan. Tadinya teh manis belum ada. Tadi sholat subuh belum ada. Sekarang ada. Berarti menunjukkan teh manis ini adanya yang membuat teh manis. Karena gak mungkin ujuk-ujuk belum ada teh manis. Berarti teh manis menunjukkan orang yang membuat teh manis. Tapi gak tahu manis apa tidak. Soalnya kering banget tenggorokannya. Maka diciptakan alam atas, alam ulbun. Diciptakan oleh Allah alam sufla, alam bawah. Diciptakan diri kita supaya kita berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang siapa yang menciptakan itu. Berarti menunjukkan ciptaan itu menunjukkan adanya sang pencipta. Siapa sang pencipta itu? Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau
menyembah Allah itu, menyembah Tuhan, jangan sembarang nama, jangan sembarang nama, ya, jangan sembarang nama. Kita aja kalau salah nama, baru jangankan banyak, satu huruf saja kalau kita bikin paspor itu ditolak. Satu huruf saja, F dengan P ditolak. P dengan F itu kan sama-sama sebetulnya, ya, itu ditolak. Satu huruf saja ditolak, apalagi nama Tuhan. Jangan sembarangan. Jadi Allah lah yang memberitahukan nama-namanya kepada para nabi dan rasul, kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul bahwa nama Tuhan itu Allah. Ya, nama Tuhan itu Allah. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, menjelaskan kepada kalian, wahai Muhammad, katakan oleh man rabbus samawati wal ardh, katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa Rabbus samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Katakan oleh Muhammad, Allah. Jadi nama Allah itu sendiri, Allah yang memberitahukan kepada kanjeng Nabi bahwa nama Tuhan itu Allah, selain nama-nama yang lain. Ya, karena saya katakan tadi bahwa nama-nama Allah itu banyak. Yang diberitahukan Allah namanya kepada makhluknya sebanyak 4.000 nama. Arba'atu alafin ismin, 4.000 nama yang Allah berikan kepada makhluk. Dari 10.000 nama-nama Allah, yang paling utama adalah 99 nama Allah. Dari yang 99 Asmaul Husna tersebut, yang paling afdol dan paling utama adalah lafaz Allah. Makanya karena paling utama lafaz Allah ini, maka ini dipakai untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bahkan di awal Bismillah. Tetapi dengan catatan, ketika membaca lafaz Allah, ya, jangan selalu ditafsir. Karena ini bahasa Arab, maka ada aturan sendiri. Mentang-mentang harus ditafsir, ditebalkan, semua ketika lafaz Allah yang diawali dengan huruf kasrah, yang berbaris kasrah, ya, nanti ditebalkan juga. Jangan, harus dibaca tipis. Jangan Bismillah, jangan. Ya, mentang-mentang ini namanya Allah, nggak boleh. Bismillah salah, kan namanya Allah. Bismillah, aduh. Gak itu tajwid ini orang. Kalau lafaz Allah sebelumnya harakat dhamma, sebelumnya lafaz Allah harakat fathah, baru ditebalkan, baru ditafdhil. Ismullah, rahmatullah, rahmatallah, nasrullah, nasrallah. Kalau sebelumnya harakat kasar, ya ditipiskan, jangan ditafsir. Bismillah. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah, susah. Ya, ditafsir juga harus jelas. Jangan Allah, jangan.
Allah, jangan Allah. Ya. Tapi kalau dalam bahasa sehari-hari nggak masalah. Bahkan kalau orang Jawa biasa Gusti Allah, masalah Gusti Allah, boleh saja. Tapi ketika di dalam hal-hal yang lain, seperti ketika membaca Al-Quran, ketika kita sholat, maka harus ditafsir Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Karena kalau Allahu Akbar itu menghilangkan hurufnya, dan itu tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh, karena harus ditafsir Allahu Akbar. Maka di dalam aturan fikih syarat sah takbiratul ihram itu ada 16. Ada 16 persyaratan supaya takbiratul ihramnya itu sah. Jangan Allahu Akbar, tidak boleh, karena itu menambah huruf waw. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Panjangnya itu tidak boleh melebihi 6 harakat. 6 harakat itu 6 kali. Ya, ada begini takbirnya, Allahu Akbar, tidak boleh. Karena kalau itu hamzahnya 2, maka yang satu hamzah istighfar, yang satu lagi hamzah lafaz Allah. Kalau dia bentuk istighfar, maka itu keraguan. Apakah Allah itu maha besar? Itu bisa jadi murtad kalau dia sengaja dan tahu maknanya. Allahu Akbar, tidak. Allahu Akbar atau Allah Akbar, tidak boleh terputus. Ini kadang-kadang pengen saking khususnya supaya ta'aruf qasdul fi'li, partiyah dan ta'aruf supaya bisa, itu kadang-kadang diputus. Allah Akbar, tidak boleh. Atau Allahu Akbar, tidak boleh. Harusnya Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar tidak boleh, karena bukan huruf qalqalah, tapi kaf adalah huruf hamzah. Allahu Akbar tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh. Allahu Akbar tidak boleh, karena kalau akbar itu maknanya beduk. Akbar ada alifnya, akbar itu maknanya beduk. Yang kedua Allahu Akbar, ini lebih kotor lagi. Akbar itu nama air. Jadi harus belajar takbirnya. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Akbar, nanti bisa salah-salah, nantinya Allah kebab lagi. Nah, jadi lafaz Allah adalah ismul jalalah, ismun lidzatil wajibil wujud. Maka jangan sampai salah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini menjadi sifat terhadap lafaz Allah, yang mana asalnya ada dari rahmat. Rahmat itu adalah riqatun fil qalbi, ada gumarentes joror-jori, keretak cek bahasa Sunda mah, ya, keretak di dalam hati, ingin memberikan sesuatu, dan itu tidak pantas kepada Allah.
Maka kalau ar-rahmat dimaknakan seperti itu, dimaknai seperti itu tidak pantas dan tidak layak kepada Allah. Berbeda dengan kita. Kalau kita itu, ya kalau ingin memberikan sesuatu, kalau ingin menolak sesuatu, ataupun ada sesuatu, pasti ini diangan-angan dulu, ini diambil. Ini punya duit, ini 1.000, ini cukupnya buat apa? Ini punya duit 300 M, ini untuk apa? Itu selalu ada dalam hati, keretak. Tapi bagi Allah tidak seperti itu. Makanya yang lebih selamatnya dan lebih selamat untuk memaknai kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim, para alim ulama mentafsirkan bahwa Ar-Rahman adalah al-mun'im bi jala'il ni'am, dan yang memberikan nikmat yang besar. Ar-Rahim juga ditafsirkan dengan al-mun'im bi daqaiqiha, Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang kecil, nikmat yang besar, nikmat yang kecil, nikmat yang terasa, nikmat yang tidak terasa, semuanya itu diberikan oleh Allah. Pernah kita hitung satu malam nafas kita, itu kan gak pernah terasa. Kalau umurnya 60 tahun itu berapa kali kita menghirup udara? Berapa ribu, berapa juta, berapa miliar? Itu kan tidak terasa. Hidup ini katanya ya sudah hidup saja, padahal itu nafasnya saja dikasih sama Allah. Kalau nafasnya ini dicabut oleh Allah, ya mati. Kalau sudah mati, apalah rumah yang indah, apalah gunanya mobil mewah, apalah gunanya istri cantik, apalah gunanya duit banyak. Kalau sudah istri kita diperebutkan sama tetangga, kenapa? Karena baru jaga heran, pajak. Harta benda kita diperebutkan sama anak-anak kita. Ya, ada yang dijual, ada yang ini itu. Kalau kita sudah mati, coba tuh, nikmat menghirup udara, dikasih nafas, itu kadang-kadang kita tidak sadari. Kita bisa berkedip saja, alhamdulillah. Ini kedip, jarang disyukuri kedip. Satu malam berapa puluh, berapa ribu kedipan kata kita. Kan gak terasa, ada orang yang gitu-gitu. Saya satu